Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan anak-anak yang sedang menanam pohon. Menanam pohon merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menghijaukan lingkungan. Lingkungan yang hijau membuat udara menjadi segar, menambah cadangan air di tanah, dan mencegah terjadinya erosi tanah. Dengan menanam pohon, kita juga dapat membantu menciptakan keseimbangan ekosistem. Sahabat cerdas, lalu apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun seringkali kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misalnya saja, kegiatan para nelayan yang menggunakan racun dan bom untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Kemudian ada beberapa kegiatan industri yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Antara lain, menghindari penebangan hutan secara liar, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak lingkungan, yaitu dengan menghindari penggunaan jaring pukat harimau, dan menghindari penggunaan bahan peledak serta racun. Cara berikutnya adalah dengan mendirikan suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, dan juga hutan lindung. Cara tersebut merupakan cara yang dapat dilakukan oleh sebuah negara. Namun selain cara besar tersebut, ada cara yang dapat kita lakukan di lingkungan sekitar rumah. Misalnya dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Cara selanjutnya adalah dengan memelihara wilayah aliran sungai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Cara selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem antara lain memanfaatkan sampah rumah tangga untuk dibuat kompos, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai.
Sahabat cerdas, demikian tadi beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku dan budaya. Setiap daerah juga memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sahabat cerdas, tentu kalian masih ingat Ikrar Sumpah Pemuda. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Sahabat cerdas, terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Salah satunya adalah melalui benda seni Nusantara seperti topeng. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengenal keunikan topeng Nusantara. Sekarang kita akan belajar langkah membuat topeng dari kertas. Langkah pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian pada sekeliling sisinya, beri tanda garis titik 8 bagian. Langkah kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Langkah ketiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian di-stapler satu persatu sehingga membentuk seperti gambar di samping. Langkah keempat, gunting kertas koran berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Langkah kelima, bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Langkah keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita. Kemudian dilubangi. Langkah ketujuh, setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Langkah ke-8, selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Dan selesailah topeng yang kita buat. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5
subtema 3 dan pembelajaran yang ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.